Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya Lutfi Mega Anggraini hari ini akan membawakan materi tentang ibadah haji dan kurban. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari ibadah haji. Nah, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah yang sangat istimewa bagi umat Islam. Ini adalah perjalanan suci ke Mekah, Arab Saudi untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu. Nah, secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab yaitu al-hajj yang berarti mengunjungi. Sedangkan secara istilah haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun secara finansial. Dan untuk syarat-syarat haji, agar dapat melaksanakan ibadah haji, seorang muslim harus memenuhi beberapa syarat. Nah, di antaranya yang pertama yaitu Islam, kemudian balik, kemudian berakal, merdeka, dan mampu. Nah, di sini yang dimaksud Islam yaitu hanya orang Islam yang dapat melaksanakan ibadah haji. Kemudian balik yaitu telah dewasa. Nah, untuk berakal sehat yaitu mampu memahami makna ibadah haji. Sedangkan untuk merdeka yaitu tidak dalam keadaan budak, dan mampu yang dikatakan mampu yaitu mampu secara fisik dan mampu secara finansial. Dan untuk rukun haji, rukun haji adalah amalan-amalan yang harus dilakukan dengan sempurna agar ibadah haji bisa menjadi sah. Nah, ada beberapa rukun haji, antara lain yang pertama yaitu ihram atau berniat melaksanakan ibadah haji dan mengenakan pakaian ihram. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di Arafah, berdiri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang ketiga yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i, yaitu berjalan di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Selanjutnya untuk wajib haji. Nah, wajib haji adalah serangkaian amalan yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji setelah melaksanakan rukun haji. Nah, jika rukun haji merupakan syarat sahnya ibadah haji, maka wajib haji adalah pelengkap yang harus dipenuhi. Nah, ada beberapa di antaranya wajib haji, yaitu yang pertama mabit di Musdalifah. Artinya setelah wukuf di Arafah, jemaah haji wajib bermalam di Musdalifah untuk mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Kemudian yang kedua, melempar jumroh, yaitu jemaah haji wajib melempar jumroh akabah pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian dilanjutkan dengan melempar jumroh ula dan musta pada hari-hari tasyrik, di mana hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Dan yang ketiga yaitu tahallul. Artinya setelah melempar jumroh, jemaah haji wajib mencukur rambut atau menggunting rambut menjadi pendek. Dan selanjutnya yaitu tawaf wadah. Tawaf wadah artinya sebelum meninggalkan Mekah, jemaah haji wajib melakukan tawaf wadah sebagai tanda perpisahan dengan Ka'bah. Nah, dari tadi tentang pengertian haji, kemudian syarat haji, rukun haji, dan wajib haji, maka akan ada hikmah dari kita mempelajari atau melaksanakan ibadah haji. Nah, hikmahnya diantaranya itu yang pertama meningkatkan keimanan. Maksudnya melalui ibadah haji ini keimanan seseorang muslim akan semakin kuat. Kemudian yang kedua menumbuhkan rasa persaudaraan. Nah, yang dimaksud dengan menumbuhkan rasa persaudaraan adalah dengan ibadah haji dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Kemudian yang ketiga menyadarkan kesatuan umat. Nah,
Nah, maksudnya haji dapat menyadarkan umat Islam bahwa mereka adalah satu umat yang bersaudara. Dan yang keempat yaitu menjadi teladan. Maksudnya yaitu haji menjadi seorang muslim sebagai teladan bagi orang lain. Setelah tadi kita bahas tentang pengertian, syarat, rukun, dan wajib haji, kemudian kita masuk kepada kurban. Nah, kita akan masuk kepada pengertian tentang. Jadi, kata kurban berasal dari akar kata karubah yang berarti mendekat. Nah, dalam konteks ibadah, kurban bermakna mendekatkan diri kepada Allah melalui amal yang dilandasi dengan keikhlasan. Nah, kurban dalam bahasa Arab adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, di mana hari tasyrik yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian untuk hukum kurban. Nah, hukum kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Namun, hukum ini dapat berubah menjadi wajib apabila seseorang telah bernazar untuk melaksanakannya. Nah, untuk dalil hukum kurban sudah tertulis di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian untuk syarat berkurban. Nah, untuk dapat melaksanakan kurban, seseorang harus memiliki atau memenuhi beberapa syarat tertentu. Yang pertama yaitu beragama Islam. Maksudnya berkurban hanya diwajibkan dan dianjurkan untuk seseorang muslim. Kemudian yang kedua yaitu balik dan berakal. Orang yang berkurban harus sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Dan yang ketiga, mampu secara finansial. Maksudnya mampu dalam hal ini berarti memiliki kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan pokok diri sendiri dan tanggungannya. Dan yang keempat, dilakukan pada waktu yang ditetapkan, yaitu kurban hanya boleh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha hingga akhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Untuk ketentuan berkurban. Nah, adapun ketentuan hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban adalah yang pertama, kurban adalah hewan ternak. Nah, yang kedua, kurban harus sudah cukup umur atau usianya sudah memenuhi syarat. Nah, yang ketiga, kurban tidak boleh cacat. Jadi kurbannya harus dalam keadaan sehat dan sempurna. Untuk orang yang berhak mendapatkan daging kurban yaitu diantaranya fakir miskin dan kerabat atau tetangga. Dari kita mempelajari tentang pengertian, hukum, hukum kurban tadi, maka akan ada hikmah dari kita berkurban. Nah, diantaranya adalah hikmah yang pertama meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mempererat silaturahmi, dan yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menumbuhkan jiwa pengorbanan dan keikhlasan. Jadi itu tadi penjelasan tentang materi ibadah haji dan kurban. Nah, sampai berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.